Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat, Bab 71. Reva mencibir dalam diam. Hanya dengan satu kalimat saja dia sudah dapat mengetahui latar belakang bos Kosasi ini. Selanjutnya, bos Kosasi juga tidak meminta Nara untuk duduk di sebelahnya lagi, mungkin karena masalah Johnson itu membuatnya sedikit bingung. Namun, Axel dan Alina tidak menyadarinya dan masih terus-menerus menyanjungnya. Setelah minum sampai ronde ketiga, bos Kosasi menjadi lebih berani dan mulai membual. Dia mengatakan bahwa dia dapat menghasilkan ratusan juta dolar hanya dengan satu investasi saja. Juga mengatakan kapasitas industri farmasi Su tidak ada apa-apanya di matanya. Lalu juga mengatakan mengenal puluhan bahkan ratusan petinggi dan orang yang berpengaruh. Bahkan Austin dan 10 keluarga terpandang di kota itu pun jika bertemu dengannya harus sopan dan menghormatinya. Singkatnya, dia membual layaknya dewa yang membuat Axel dan Alina terbuai tanpa sadar. Alasan utamanya adalah Axel dan Alina yakin dengan pasti bahwa masalah Johnson kali ini memang ditangani oleh bos Kosasi. Oleh karena itu, menurut mereka bos Kosasi adalah seorang petinggi, jadi tidak heran bisa melakukan hal-hal seperti itu. Reva tidak mengungkapkan bualannya karena Reva tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Tuan Muda Meng. Selain itu, Axel dan Alina sudah jelas lebih percaya pada bos Kosasi. Jika Reva mengungkapkannya, Axel dan Alina juga pasti tidak akan mempercayainya. Sebaliknya malah Reva yang akan dimaki dan merasa rugi. Setelah makan sebentar kemudian bos Kosasi mengambil gelas anggur dan mendekat ke Nara. Direktur Su, ini pertama kalinya kami bertemu. Tetapi aku sangat mengagumimu. Tidak mudah bagi seorang wanita yang sudah bisa mencapai begitu banyak prestasi di usia yang masih begitu muda. Bos Kosasi menghirup bau alkohol dan mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Nara, tetapi sudah keburu dihalang oleh Reva dengan tenang. Bos Kosasi ini merasa sedikit kesal dan dia memelototi Reva, "Apa yang kau lakukan? Aku sedang berbicara dengan Direktur Su, apa hubungannya denganmu?" Petik 2. Alina berteriak dengan marah, "Reva, kalau kau mau makan ya makan saja, kalau tidak mau kau bisa keluar dari sini. Merupakan suatu kehormatan dalam hidupmu bisa bertemu dengan petinggi besar seperti bos Kosasi. Apa yang kau lakukan sekarang?" Nara sedikit kesal, "Bu, Reva tidak melakukan apa-apa." "Diam kau," Alina menegur, lalu mencibir, "Bos Kosasi, jangan kau masukkan ke hati ucapannya, tak usah pedulikan orang seperti ini." Petik 2. Bos Kosasi melirik Reva dengan mencibir lalu meletakkan gelas anggur di tangannya di atas meja, karena kakak Alina akan sudah berkata begitu tentu saja tak akan memasukkannya ke hati demi kakak Alina. Petik 2. Tetapi Direktur Su, kau harus minum segelas anggur ini. Nara mengerutkan keningnya. Ini adalah cangkir milik bos Kosasi. Dia diminta untuk minum menggunakan cangkir bos Kosasi, mana bisa seperti itu. Tetapi agar tidak membuat orang tuanya terus mengoceh akhirnya Nara berkompromi. Dia mengambil gelas anggurnya sendiri dan berkata, "Bos Kosasi, mari biarkan aku bersulang untukmu sebagai permohonan maafku kepadamu." Petik 2. Ekspresi bos Kosasi berubah dan dia berkata dengan dingin, "Aku memintamu untuk meminum dari cangkir itu. Sekarang apa maksudmu seperti ini? Kau sedang menghinaku." Petik 2. Nara, mengapa kau memperlakukan bos Kosasi seperti ini? Alina berkata dengan cemas, "Bos Kosasi telah banyak membantu kita. Masalah itu tak ada hubungannya dengan dia." Nara menjawab dengan kesal, "Itu semua berkat bantuan dari mama angkatku dan keluarganya." Semua orang di ruangan itu tercengang. Axel berkata dengan cemas, "Nara, mengapa kau berbicara seperti ini? Cepatlah kau minta maaf kepada bos Kosasi." Alina, "Ya, bos Kosasi telah banyak membantu kita. Tidak apa-apa jika kau tidak menghargainya tetapi kau malah dengan sengaja memuji orang lain. Kau bertindak keterlaluan." Petik 2.2. Aji, jadi menurut Kak Nara masalah ini telah dibantu orang yang dicari kakak ipar ya? Hiro berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar,
Kau hebat sekali, bahkan lebih hebat daripada Bos Kosasih. Petik 2. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 72. Dia bisanya hanya membual saja. Ujar Hana dengan cemberut. Bos Kosasih tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memandang Nara dengan cibiran. Apa yang aku katakan itu memang kenyataan. Nara menjadi cemas, memang mama angkatku. Lancang. Axel menggebrak meja dengan marah. Nara, kau benar-benar keterlaluan. Apakah kau masih mempunyai rasa terima kasih di hatimu? Alina semakin meraung. Reva, kau menipu putriku sampai seperti ini. Kau benar-benar tak tahu diri. Petik 2. Bos Kosasih, Anda jangan marah. Adikku itu tertipu oleh pecundang itu. Hana meminta maaf berulang kali. Nara marah dan ingin menjelaskan, tetapi Reva dengan lembut menarik ujung bajunya. 4 orang di rumah itu benar-benar ditipu mentah-mentah oleh Bos Kosasih. Dijelaskan juga tak ada gunanya. Selain itu, Reva juga tidak peduli siapa yang mendapatkan kredit atas masalah ini. Dia tak peduli dengan sikap Axel dan Alina terhadapnya. Menurut Reva, selama Nara bersikap baik padanya itu sudah lebih dari cukup. Nara masih merasa kesal, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya untuk terus berdebat. Axel sambil tertawa berkata, Bos Kosasih, Anda jangan marah. Anak ini terlalu jujur dan mudah ditipu. Aku akan menyuruhnya meminta maaf kepadamu. Bos Kosasih berkata perlahan, karena kakak Axel dan Alina sudah berkata begitu, maka demi kalian aku akan memaafkannya. Petik 2. Aduh, Bos Kosasih ini benar-benar murah hati sekali. Ujar Alina sangat gembira. Nara, cepatlah kau minta maaf kepada Bos Kosasih. Nara menggertakkan giginya dan tidak berbicara. Bos Kosasih terkekeh, tidak apa-apa, tak perlu minta maaf. Bagaimanapun juga Direktur Su ini masih belia, jangan mempersulit dirinya. Atau lebih baik begini saja Direktur Su, mari kita minum segelas anggur dan menganggap masalah ini tak pernah ada. Petik 2. Nara menghela nafas. Alasan ini masih bisa diterima. Dia mengambil gelas anggur dan hendak meminumnya, tetapi Bos Kosasih tersenyum, Direktur Su, kalau kau minum seperti ini artinya kau tidak menunjukkan ketulusanmu. Petik 2. Nara terkejut, lalu bagaimana aku harus meminumnya? Bos Kosasih berkata sambil tersenyum, ini kan pertama kalinya kita bertemu, tetapi aku merasa Direktur Su dan aku sangat cocok. Petik 2. Agar bisa lebih dekat lagi lebih baik kita bersulang dengan tangan menyilang saja. Begitu pernyataan ini keluar semua orang tercengang. Permintaan ini memang agak keterlaluan. Reva terlihat sangat kesal. Tidak masalah jika dia barusan berbual kepada semua orang. Tetapi sekarang dia begitu lancang meminta istrinya untuk minum bersama dengan tangan menyilang. Mau cari matikah dia? Minumlah sampai kau mabuk. Reva menggebrak meja lalu meraih kerah Bos Kosasih dan mengangkatnya kemudian meraung, apakah kau ingin mati? Petik 2. Bos Kosasih tercengang. Tadi ketika dia melihat Axel dan Alina memaki Reva, Reva tidak berani membalas dan mengatakan sepatah kata pun. Dia pikir Reva adalah orang yang lemas dan tak tegas. Itu sebabnya dia menjadi semakin berani memaksa dan menghina Nara. Tetapi tak disangkanya amarah Reva begitu besar sehingga dia langsung meledak. Dia tidak tahu bahwa naga memiliki sisik terbalik dan mereka akan marah jika menyentuhnya. Dan Nara adalah sisik terbalik Reva. Reva, apa yang kau lakukan? Ujar Hiro dengan marah, lepaskan Bos Kosasih. Reva, cepat lepaskan. Axel juga meraung. Bos Kosasih mencibir dan membatin, aku tidak peduli seberapa marahnya dirimu. Tetapi semua orang di rumah ini sekarang telah berada di pihak aku, jadi kau juga tak bisa apa-apakan. Tetapi kali ini Reva tidak mau menyerah. Dia meraih tepi meja lalu langsung membalik seluruh meja itu dan meraung, diam kau bajingan. Seluruh makanan yang ada di meja disiramkan ke atas kepala Hiro. Reva mengibaskan tangannya untuk menamparkan wajah Bos Kosasih dan Bos Kosasih langsung terlempar keluar. Jika kau berani tidak menghormati istriku lagi, aku akan membunuhmu.
Petik 2. Reva dengan dingin mengucapkan kalimat itu lalu berbalik dan meraih tangan Nara kemudian pergi tanpa melihat ke belakang lagi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 73. Nara yang tangannya digenggam oleh Reva jantungnya berdetak kencang. Dulu Reva selalu patuh dan tunduk di depan mereka dan Nara juga selalu mengira Reva itu lemah. Hari ini dia baru benar-benar melihat pribadi Reva yang sesungguhnya. Reva tidak lemah tetapi dia terlalu pengertian terhadap beberapa orang. Hati Nara terasa nyaman dan hangat. Ini adalah bentuk kasih sayang Reva kepadanya, kasih sayang yang hanya dapat diberikan oleh Reva kepadanya. Mereka berdiri di depan hotel lalu Reva bertanya, "Kita mau kemana sekarang?" "Terserah kau saja, aku mengikutimu." Nara menjawab dengan suara rendah seperti istri yang patuh dan nurut. Ini membuat Reva sedikit terkejut. Apakah ini masih pengusaha wanita tegas yang dia kenal itu? "Kau belum kenyang tadi? Pulang saja yuk biarkan aku yang memasak untukmu." Petik 2. Reva tertawa. "Tidak usah pulang dulu ya." Nara meraih lengan Reva lalu berkata, "Pemandangan malam ini begitu indah kau temani aku jalan-jalan saja ya." Petik 2. Mau jalan-jalan kemana? Nara, kau saja yang memutuskan, aku akan menurutinya. Nara yang begitu nurut dan terlihat lemah membuat hati Reva seakan bergetar. Dia meraih tangan Nara lalu setelah berpikir sejenak tiba-tiba dia tersenyum, "Aku akan mengajakmu ke suatu tempat, aku yakin kau belum pernah ke sana." "Nara, tempat apa?" "Tempat aku dibesarkan." Nara menjadi tertarik, "Benarkah? Cepat bawa aku pergi melihatnya." Dengan mengendarai mobil listrik Reva membawa Nara berkeliling dan akhirnya sampai di jalan bobrok di dekat pinggiran kota. Kota itu jauh dari kemegahan pusat kota Carson tetapi kota ini sangat hidup dan ramai. Di sepanjang jalan di kota itu bertebaran pedagang kaki lima di mana-mana. Ada yang menjual alat-alat dan keperluan sehari-hari dan ada juga beberapa toko makanan dan lain-lain. Di dalamnya juga ada banyak orang. "Kamu dibesarkan di kota ini?" Nara bertanya dengan penasaran. "Iya," Reva mengangguk, "ketika mamaku masih ada dia sering berjualan di kaki lima ini. Reina dan aku biasanya bermain di sini." Petik 2. Nara yang melihat jalan bobrok ini hatinya merasa agak pilu untuk sesaat. Reva tumbuh besar di sini. Berapa banyak penderitaan yang dialami Reva sebagai seorang anak. Reva mengajak Nara berjalan-jalan sejenak lalu kemudian pergi ke toko makanan Pak Tua Boris. "Paman Boris, sedang sibuk ya?" Reva menyapa si juru masak. "Hei, Reva, tumben kau datang ke sini." Boris sang koki tampak terkejut, "Kau ini, sudah lama sekali tidak bertandang ke tempat paman untuk makan lagi. Apakah kau merasa makanan yang paman buat tidak terlalu enak lagi?" Tanda seru petik 2. "Paman Boris, kau selalu suka bercanda." Reva tertawa, "Sekarang kan aku sudah datang bersama istriku untuk menikmati makanan buatanmu." Baru pada saat itulah Paman Boris memperhatikan Nara yang berdiri di samping Reva. Dia pun terlihat terkejut dengan ekspresi senang, anak ini, ternyata sudah menikah. Gadis ini sangat cantik, kau sangat beruntung. Dan kau juga ternyata masih mengingatku. Mari, masuklah dan duduk di sana. Paman akan membuatkan beberapa makanan spesial untuk kalian berdua." Nara terkekeh, "Terima kasih, Paman Boris." Petik 2. Aduh, gadis ini jangan sungkan-sungkan. Mari duduklah. Setelah Paman Boris melayani dan mempersilahkan mereka duduk kemudian dia pergi membuatkan beberapa makanan lagi dan membawa untuk mereka. Nara melihat ke sekeliling dengan rasa keingintahuannya. Dia belum pernah ke tempat seperti itu, apalagi makan di tempat seperti itu. Tetapi baru saja Nara memakan sesuap makanan itu matanya tampak berbinar-binar. Keahlian memasak Paman Boris sangat hebat. "Reva, ada tempat sebagus ini kenapa kau tidak pernah membawaku ke sini sebelumnya?" gumam Nara. Reva tersenyum ringan, dia merasa sedikit pilu di hatinya. Beberapa tahun terakhir ini semua keluarga Su tak ada yang menganggap dirinya jadi selalu merasa harga dirinya rendah.
Nara juga tidak terlalu menanggapinya saat itu, jadi bagaimana dia bisa membawa Nara ke tempat ini. Keduanya sedang makan ketika tiba-tiba terdengar deru sepeda motor yang datang dari jalan. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.